Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Memasuki hari kedua, rangkaian doa 10 hari pencurahan Roh Kudus. Mari rindukan lebih lagi Allah Roh Kudus bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kira papa para bayata sikira para bayata sinala. Inamayata sikira baba baba mayata. Oh, bekerjalah sekarang. Urapi umat-Mu, nyatakan kuasa-Mu, ya Roh Kudus. Bekerjalah, curahkan urapan-Mu, karunia-karunia-Mu, penuhkan umat-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kau terutama
Engkau yang ku perlu. Engkaulah yang utama, Allah Roh Kudus, yang kami perlu untuk kami dapat berjalan seturut kehendak Tuhan sebagai murid-murid-Mu, sebagai saksi-saksi-Mu. Teguhkan oleh kebenaran firman yang pagi ini kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, renungan firman pada pagi hari ini hendak membawa pengertian kita tentang baptisan Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 dan 5 juga 8. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari ketika Yesus, makan bersama-sama dengan mereka, murid-muridnya, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Ayat 8, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Amin. Bapak Ibu, bagi orang percaya, baptisan adalah lambang kematian diri, mengubur manusia lama, dan memulai hidup sebagai manusia baru bersama dengan Tuhan Yesus. Seseorang yang memberi dirinya dibaptis harus meninggalkan cara hidupnya yang lama, yang sama dengan dunia, dan mengenakan gaya hidup yang baru seperti gaya hidup Tuhan Yesus. Jadi orang yang memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus harus belajar hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Hal ini ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam Roma 6 ayat 4 yang berkata, "Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru." Jadi sekali lagi, bagi orang percaya yang dibaptiskan, itu berarti kesediaannya untuk hidup sebagai warga kerajaan surga dalam hukum kerajaannya, yaitu kerajaan Tuhan Yesus. Bagaimana dengan baptisan Roh Kudus? Saya katakan bahwa baptisan Roh Kudus adalah kelanjutan dari baptisan air tadi, di mana baptisan air adalah tanda pertobatan, tetapi baptisan Roh Kudus adalah permulaan roh kita menyala oleh Roh Kudus, di mana setelah bertobat kita tidak lagi hidup secara duniawi, tapi kita hidup secara rohani. Nah, ketika pertama kali roh kita menyala oleh Roh Kudus, itulah namanya baptisan Roh Kudus. Jadi kalau saya gambarkan hidup kita ini seperti sebuah lilin. Lilin kumpul dengan lilin-lilin semuanya. Ada di gudang, banyak lilin. Saat kita sebagai salah satu lilin itu diambil dari gudang, dipisahkan dari banyak lilin yang lain, itulah pertobatan kita yang ditandai dengan baptisan air. Tapi lilin yang dipisahkan itu belum menyala, Bapak Ibu. Saat lilin itu dinyalakan, saat lilin itu berfungsi memberi terang, saat lilin pertama dinyalakan, itulah baptisan Roh Kudus. Saat lilin itu dinyalakan, barulah lilin itu berfungsi sebagai terang. Dan apa yang terjadi? Dia menerangi sekitarnya. Apa yang terjadi? Dia meleleh. Kedagingannya meleleh, tapi terangnya makin bersinar. Bapak Ibu, mungkin kita sudah bertobat,
Kita sudah baptis air, tapi bila kita ingin menyala, kita perlu baptisan Roh Kudus. Menyala artinya hidup kita memancarkan kemuliaan Tuhan, hidup kita menjadi kesaksian. Seperti ayat 8 tadi mengatakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Menyala bagi Tuhan di Yerusalem, di sekitar keluargamu, rumahmu, dan di seluruh Yudea, di lingkunganmu, dan di Samaria, di kotamu, dan sampai ke ujung bumi. Jadi boleh saya katakan orang yang menerima baptisan Roh Kudus, tandanya bukan hanya berbahasa roh, itu salah satunya. Tanda utamanya justru adalah hidupnya jadi kesaksian. Karakternya berubah sesuai karakter buah Roh Kudus dalam Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Inilah panggilan kita sebagai orang percaya di dalam Yesus Kristus. Kita tidak cuma dipanggil untuk diselamatkan. Oleh sebab itu tidak cukup hanya baptisan air, tanda kita bertobat dan kita diselamatkan. Tuhan mau kita menjadi saksi, hidup kita menyala, menerangi sekitar kita, dunia ini. Seperti Roma 8 ayat 29 mengatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Baptisan Roh Kudus adalah satu-satunya cara untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Kristus yang rela berkorban, menyala, menyelamatkan dunia ini, walaupun dia harus hancur. Dia harus habis kedagingannya seperti lilin yang menyala. Makin hari makin habis kedagingannya, tapi rohnya menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari yang baru. Hari kedua, doa 10 hari pencurahan Roh Kudus. Biar kami merenungkan kebenaran firman-Mu sekali lagi untuk memuliakan nama-Mu. Kami rindu Tuhan, tidak hanya kami dibaptis sebagai tanda pertobatan. Kami rindu dibaptis Roh Kudus supaya roh kami menyala. Karakter Kristus nyata dalam kami. Roh Kudus bekerja dalam kami, menyatakan karunia-karunia untuk memperlengkapi kami sebagai tubuh Kristus yang menjadi kesaksian bagi dunia ini. Semakin hari, kedagingan kami semakin dimusnahkan, tetapi roh kami makin kuat dalam Tuhan, menjadi berkat bagi semua orang. Allah Roh Kudus, baptislah umat-Mu. Biar malam ini dan beberapa malam ke depan, banyak dari umat Tuhan menerima baptisan Roh Kudus. Rohnya menyala bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Doa secara khusus hari kedua dalam rangka 10 hari pencurahan Roh Kudus. Tuhan memberkati. Sampai jumpa nanti malam. Terima lawatan Tuhan. Terima baptisan Roh Kudus. Rohmu menyala bagi Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati.